Start dulu. Oke. Selamat malam semuanya. Pada malam ini kita lanjutkan kuliah kita, kuliah farmakologi kita ya. Kita sudah selesaikan antibiotik, anti jamur, sekarang kita antivirus ya. Saya kira antivirus kita paling tidak harus ada 3 kali kuliah nih ya, karena banyak sekali ya. Nah, apalagi sekarang kan sekarang lagi COVID kan virus ya. Nah, virus ialah parasit intraseluler obligat. Apa artinya obligat? Obligat di sini artinya harus ya, dia perlu ada intraseluler karena apa? Dia perlu menggunakan metabolisme kita. Ya, dia kan numpang. Jadi dia parasit ya, dia numpang hidup di dalam sel kita. Ya, virus ya. Jadi kayak virus ini dia nggak bisa lama-lama di luar ya, kayak di permukaan di luar gitu ya, dia nggak bisa lama-lama, dia akan mati ya, dia mesti hidup di dalam sel. Nah, replikasi virus tergantung pada proses sintesis di dalam sel tuan rumah ya. Jadi dalam sel kita itulah dia akan bereplikasi, artinya bertambah banyak ya, berkembang biak ya. Nah, antivirus dikembangkan pada tahun 1950-an. Jadi baru sekitar 60-70 tahun gitu ya. Nah, generasi awal seperti trifluorothymidin ya, bersifat toksik kepada sel tuan rumah, maka digunakan secara topikal untuk herpes keratitis ya. Ini nanti ada nih nanti obat ini ya, trifluorothymidin ya. Nah, karena kita bayangkan bahwa virus itu dia hidup di dalam sel tuan rumah. Jadi tuan rumah itu bisa manusia, bisa hewan ya. Nah, oleh karena itu obat itu kalau dia mau membunuh virusnya, dia harus masuk ke dalam sel ya, ke dalam sel manusia. Nah, kalau dia masuk ke dalam sel manusia, dia akan banyak menimbulkan toksisitas ya. Nah, jadi beberapa contoh antivirus ya, contoh ya. Jadi ada obat untuk herpes ya, kamu tahu herpes kan karena virus ya. Aciclovir, ganciclovir, foscarnet ini ya. Dan ada yang sekarang terkenal itu obat untuk HIV ya, atau AIDS ya. Nah, dia sebenarnya ada beberapa golongan, yaitu golongan 1 fusion inhibitor ya, golongan 2 protease inhibitor, golongan 3 reverse transcriptase inhibitor, golongan 4. Nah, yang ini golongan ini dia ada yang nukleoside, ada yang non nukleoside ya. Mungkin satu waktu kita harus ambil 1 minggu, mungkin 2 minggu lagi ya, kita harus belajar mengenai HIV ya, karena penting sekarang kan. Kemudian minggu depan lah kita akan belajar mengenai obat-obat influenza ya, karena COVID itu termasuk dalam virus influenza ya, virus kan influenza ya, amantadin, zanamivir ya. Nah, kemudian dia ada obat-obat untuk hepatitis B dan hepatitis C ya, contohnya ini interferon, lamivudin, semua ini ya, sobusfuvir, ribavirin ya. Nah, mekanisme kerja antivirus, oke, mekanisme kerjanya antivirus bekerja dengan menghalangi setiap tahap dari proses replikasi ya. Misalnya tahap pertama melekat kepada membran sel ya, dan kemasukan dari virus ini ya. Nah, ini tahap pertama. Tahap pertama ini bisa diblok, bisa dihalangi oleh apa? Oleh contohnya obat-obat ini. Enfuvirtide, docosanol, naravirok ya, palivizumab. Nah, ini semua dapat, ini yang dalam kurung ini penyakit-penyakitnya ya, HIV, virus-virusnya ya, HIV, herpes simplex, HIV, RSV. RSV ini respiratory syncytium virus ya, jadi untuk respiratory ya. Kemudian setelah dia menempel di membran sel, dia akan masuk
penetrasi, ya. Penetrasi itu kan masuk, ya. Nah, penetrasi ini dapat diblokir oleh interferon alfa, ya, HBV, HBC, HCV, ya. Ini untuk virus hepatitis B dan C, ya. Kemudian dia dapat kemudian si virus ini ada di dalam suatu selaput, ya, coatingnya. Nah, dia harus uncoating dulu, dia harus lepasin bajunya dulu, lepasin selaputnya dulu. Nah, yang ini dia dapat diblokir oleh amantadin, rimantadin, ya, misalnya untuk influenza, ya. Nah, kemudian virus itu harus mensintesa asam nukleat, ya. Nah, ini dapat diblokir oleh non-reverse transcriptase inhibitor. This one ini adalah untuk HIV, ya, non-nucleoside, ya, NNRTI, ya. Plus nukleosonol, ya, ini untuk juga untuk herpes simplex, ya, dan HBV itu hepatitis B, ya. Oke. Kemudian dia harus setelah dia ada asam nukleat yaitu RNA, DNA, ya. Nah, dia harus berintegrasi dan transkripsi, ya. Jadi untuk membuat protein kan memerlukan integrasi, memerlukan transkripsi, ya. Nah, dia dapat diblokir oleh zat-zat yang namanya INSTI, berobat yang termasuk INSTI, yaitu HIV. Nah, kemudian dia harus sintesis protein. Jadi sintesis protein pun dapat diblokir oleh protease inhibitor, ya, inhibitor dari protease, ya. Kemudian dia akan setelah sintesis protein dia harus packaging seperti dikasih lagi kan tadi ya ini kan selaputnya itu udah unquote, ya, buka bajunya. Nah, sekarang dia mau keluar, dia harus ada baju lagi. Jadi dia dipakein packaging, ya, dan assembly itu artinya kan dia di packaging ulang, ya, supaya dia bisa meninggalkan sel ini masuk ke sel yang lain, ya. Nah, ini pun dapat diblokir oleh neuraminidase, ya, inhibitor. Oke, contohnya adalah influenza. Ya, jadi dia bisa melekat, masuk, pelepasan virus, sintesis asam nukleat, transkripsi, ya, sintesis protein, pembuatan selaput, dan pelepasan virus dari sel. Itu step-stepnya, ya. Jadi setiap step ini bisa dihambat, ya. Nah, kita sekarang masuk kepada yang pertama yaitu infeksi virus herpes, ya, herpes atau herpes, ya. Ada dua bentuk infeksi herpes, yaitu herpes simplex, ya, herpes atau herpes simplex. Nah, herpes simplex ini kita sebut juga dengan cold sore, ya, bahasa Inggrisnya, ya. Dia disebabkan oleh virus herpes simplex, ya, dan ini ada dua macam, herpes simplex 1 dan herpes simplex 2, ya. Nah, kemudian ada herpes zoster. Apa itu herpes zoster? Ya, bahasa Inggris disebut shingles, ya. Nah, dia nanti kumpulan-kumpulan ini herpes zoster ini dia menyerang daerah-daerah yang ada sarafnya, ya, yang kita sebut dermatom, ya. Jadi permukaan saraf sebenarnya, ya. Nah, contohnya yang di sini nih, di atas sini, yang merah-merah ini, ya. Nah, disebabkan oleh virus varicella zoster, ya. Virus varicella zoster itu sebenarnya dia virusnya sama dengan yang menimbulkan cacar, ya, varicella. Ya, oke. Kemudian lanjut. Nah, antivirus terhadap herpes simplex dan varicella zoster, ya. VZV ini sebenarnya bukan W, ya, sorry. VZV, oke, varicella zoster virus, ya, oke. Nah, ada golongan-golongan yaitu analog nukleosida, ya, seperti asiklovir, valaciklovir, famciklovir, ganciklovir, penciklovir, ya. Nah, kemudian ada trifluridin, sidofovir, foscarnet, ya.
Nah, kemudian antivirus terhadap herpes simplex dan herpes zoster, ya. Analog, jadi sama ya tadi itu ya, yang tadi sama ini sama. Saya lupa menghapus yang tadi itu. Sebenarnya saya pindahkan ke sini, ya. Nah, kalau kita lihat di samping kiri ini ada mekanisme kerjanya, ya. Jadi dia memblokir. Jadi si asiklovir, valasiklovir, famsiklovir, dan semua yang ada klofir ya, dia ini adalah analog nukleosida, ya, di mana dia akan mengelabui enzim, ya, dia akan mengikat enzim yang diperlukan untuk mengikatan replikasi DNA, ya. Nah, virus enzim contohnya ya thymidine kinase, ya, thymidine kinase, ya. Nah, kemudian nukleosida ini, obat-obat ini dia perlu mengalami fosforilasi, ya, jadi tambah fosfat, ya. Nah, oleh enzim thymidine kinase, ya, dia menjadi monofosfat. Oke. Kemudian dia memerlukan enzim dari host. Kalau host itu manusianya ya, pasiennya ya. Nah, jadi dia memerlukan enzim dari manusianya, dia menjadi difosfat, kemudian satu lagi jadi trifosfat. Nah, trifosfat inilah yang aktif, ya, dia akan menginhibisi viral DNA polimerase, ya. Jadi ini satu enzim ya dari untuk membuat DNA, ya. Nah, jadi dalam setiap langkah itu ada yang memblok. Ya, di sini ada obat yang memblok ini, yaitu trifluoridin, cidofovir. Ya, nah ada langkah yang memblok sini, foscarnet. Ya, dia memblok di sini. Oke, sehingga kalau dia terblok oleh karena obat-obat ini, ya, nanti DNA-nya itu salah bentuk. Ya, nah ketika dia inkorporasi ke dalam viral DNA ini dia salah. Ya, nah sehingga chain ini artinya rantai pembuatan DNA ini ya akan menjadi diakhiri, ya, akan diakhiri. Oke. Kemudian kita sekarang melihat yang pertama, asiklovir, ya. Asiklovir ialah suatu guanosin asiklik. Asiklik artinya tidak mempunyai siklik, ya, yang efektif terhadap virus herpes simplex. Ya, ada dua macam virus herpes simplex, yaitu herpes simplex 1 dan 2, ya, dan juga varicella zoster. Nah, asiklovir sendiri sebenarnya adalah prodrug. Apa itu prodrug? Prodrug artinya dia bukan obat yang aktif, ya. Dia perlu diaktifkan melalui 3 reaksi fosforilasi, ya. Pertama oleh enzim thymidine kinase, ya, kemudian virus menjadi asiklovir monofosfat, ya. Jadi yang thymidine kinase ini dikeluarkan oleh virusnya, ya. Kemudian kedua oleh enzim dalam host phase tuan rumah, ya, sehingga dia menjadi D dan 3 fosfat, ya. Nah, yang langkah terbelakang terakhir yaitu trifosfat, ya. Karena step 1 memerlukan enzim kinase dari virus, ya, maka asiklovir menjadi selektif untuk virus, tidak mempunyai efek pada tuan rumah, ya. Jadi karena hanya kalau ada virus, jadi obat ini dapat menjadi berguna, ya. Kalau nggak ada virus, misalnya orang sehat nih nggak ada virus, ya, nah obat ini akan keluar gitu aja, dia nggak akan berguna, ya, tidak akan diubah menjadi aktif, dia jadi pasif aja. Oke. Mekanisme kerja asiklovir, ya, dia menghambat sintesis DNA virus dengan mekanisme, ya, kompetisi dengan deoksi DTP, ya, guanosin trifosfat, ya, untuk enzim polimerase DNA virus. Jadi ada reaksi-reaksi DNA virus itu yang dikatalisa oleh enzim polimerase, ya, sehingga karena dia berkompetisi dengan ini,
ya, dan dia itu masuk mengikat kepada polimerase ini, ya, dia menjadi bagian dari DNA virus yang salah. Ya, harusnya bukan dia kan, harusnya zat lain, ya. Tapi dia harusnya deoksi GTP, tapi akhirnya dia asiklovir yang nempel di situ, ya. Dan akhirnya ini menghentikan rantai pembentukan DNA. Ya. Resistensi terhadap asiklovir bisa terjadi akibat defisiensi enzim thymidine kinase, ya, atau DNA polimerase. Karena mereka bekerjanya di sini, ya, dengan bantuan thymidine kinase, ya, atau DNA polimerase. Kalau ada perubahan pada kedua ini, enzim ini, maka dia pun akan mengalami sedikit banyak gangguan. Oke, juga terdapat resistensi silang. Apa artinya resistensi silang? Ya, antara asiklovir dan obat-obat segolongan lain, misalnya vanciclovir, ya, misalnya ganciclovir, ya, misalnya, ya itu semua nanti ada resistensi silang. Artinya kalau seseorang dia resisten terhadap asiklovir, mungkin aja dia juga resisten terhadap vanciclovir atau ganciclovir, gitu, ya. Nah, kemudian farmakokinetiknya, ya, asiklovir dapat diberikan secara IV, oral ataupun topikal, ya. Nah, obat ini berdistribusi secara baik ke seluruh tubuh, termasuk ke CSF, yaitu cairan cerebrospinal, ya. Asiklovir di metabolisme di hepar menjadi metabolit yang tidak aktif, ya. Eliminasinya melalui ginjal, sehingga diperlukan penurunan dosis pada gagal ginjal. Ya. Dan waktu paruhnya pendek, perlu diberikan beberapa kali sehari. Ya, karena waktunya kalau ini adalah waktu paruhnya pendek, ya, 1-3 jam. Oke. Kemudian efek samping topikal, ya, dia mengiritasi lokal irritation. Jadi tempat di mana dia dipakai itu kemungkinan ada merah-merah, gatal-gatal, yaitu iritasi lokal, ya. Nah, oral kalau diberikan secara oral, ya, bisa terjadi gangguan saluran cerna seperti diare, mual, muntah, ya. Kalau kita bisa berikan IV, intravena, ya, dia mungkin terjadi, ya, pertama adalah dari efek sampingnya, ya, kalau diberikan IV karena kan dosisnya tinggi, ya, dia bisa jadi kepala pening, ya, penurunan fungsi ginjal, terutama pada dosis yang tinggi dan pasien yang dehidrasi. Nah, indikasinya apa? Indikasi itu artinya dipakai untuk apa sih, ya? Kalau oral itu maksudnya kayak kapsul segala itu, ya, dipakai untuk herpes mucocutaneous, ya, artinya herpes yang di bibir dan di kulit, ya, juga herpes genitalia, ya, yang di alat kelamin, ya. Juga untuk pencegahan pada pasien HIV dan imunokompromis. Pasien imunokompromis itu artinya pasien yang sedang menggunakan obat-obat yang dapat menurunkan kekebalan tubuh, ya. Nah, IV kalau diberikan IV, ya, akan terjadi meningitis, ya, atau bukan terjadi meningitis, untuk mengatasi meningitisnya atau ensefalopati yang disebabkan oleh virus herpes simplex, karena virus herpes simplex ini bisa masuk ke selaput otak, ya. Nah, dia juga diberikan secara topikal, jadi secara oral, IV, dan topikal. Kalau topikal dia untuk lesi-lesi herpes simplex dan herpes zoster. Oke? Nah, obat-obat lain dari golongan yang sama, ya, yaitu valaciclovir, ya. Nah, valaciclovir ialah ester L-valil, ya. Jadi valil ini punya suatu rumus kimia yang agak panjang, ya. Valerat, valil, gitu, ya. Dari asiklovir, artinya dia itu adalah ester dari asiklovir, ya. Jadi garam, kalau kimia organik itu ester, ya. Nah, valaciclovir mempunyai absorpsi yang lebih baik. Kenapa kita harus mereaksikan dia menjadi valaciclovir? Karena valaciclovirnya itu mempunyai absorpsi yang lebih baik, ya. Dan setelah absorpsi ia akan dihidrolisis lagi menjadi
asiklovir. Ya. Nah, yang kedua adalah famciclovir. Famciclovir adalah prodrug dari penciclovir. Ya, dia mempunyai waktu paru yang lebih panjang daripada asiklovir. Jadi kalau ini mungkin ya dia waktu parunya lebih panjang, jadi bisa diberikan sehari sekali atau 2 kali gitu ya. Nah, penciclovir sendiri diberikan secara topikal untuk herpes labialis. Oke. Obat-obat sekarang kita juga melihat pada obat-obat untuk infeksi cytomegalovirus ya, atau kita singkat CMV, cytomegalovirus. Nah, infeksi oleh virus cytomegalovirus ini, CMV ini ya biasanya terjadi pada orang yang kekebalan tubuhnya rendah. Misalnya HIV ya, dan juga orang-orang yang memakai obat-obat imunosupresan. Oke. Nah, CMV ini menyebabkan retinitis, yaitu radang di mata ya, colitis, yaitu di kolon, esophagitis, yaitu di esophagus ya, pneumonitis, yaitu di paru-paru, dan radang SSP, otak dan saluran saraf, ya, saraf pusat. Oke. Infeksi CMV ini sering terjadi pada pasien-pasien yang menjalani transplantasi. Ya, karena transplantasi organ ini mereka harus minum obat imunosupresan ya sampai hampir seumur hidup. Ya, makanya mereka kalau tidak dipersiapkan ya mereka bisa mendapatkan informasi yang enggak ya. Kayak seperti vaksin, ada yang setuju, ada yang enggak setuju gitu ya. Nah, obat yang contohnya adalah ganciclovir. Ya, ganciclovir. Mekanisme kerjanya sama dengan asiklovir, farmakokinetiknya ya bioavailabilitas oralnya kurang dari 10% ya, maka dia diberikan secara IV ya. Dapat berpenetrasi dengan baik ke semua jaringan termasuk mata dan susunan saraf pusat. Terdapat juga dalam bentuk intraokular implan, artinya ya implan itu seperti susuk ya yang masuk ke dalam mata ya untuk infeksi CMV di mata. Oke. Kemudian efek sampingnya itu yaitu kelainan darah ya seperti leukopenia ya di mana jumlah sel darah putih menjadi rendah ya, atau trombositopenia di mana jumlah trombositnya rendah ya, gangguan-gangguan fungsi hepar dan juga kejang-kejang atau seizure ya. Nah, yang obat lain adalah valganciclovir. Kan tadi ada valaciclovir, ini valganciclovir ya, yaitu ester L-valil dari ganciclovir ya, di mana akan terurai menjadi ganciclovir ya dari dalam saluran cerna ya. Nah, valganciclovir ini bioavailabilitasnya 60%. Jadi agak lebih tinggi, jauh lebih tinggi ya daripada ganciclovir, sehingga dia tersedia dalam bentuk oral. Oke. Efek samping sama dengan ganciclovir. Nah, obat yang lain yaitu foscarnet ya. Foscarnet adalah derivat ya dari fosfonoformat ya. Jadi udah ada fosfor dia ya. Jadi tidak perlu lagi fosforilasi ya untuk aktivitas antivirusnya. Mekanisme kerjanya menghambat enzim RNA polimerase ya, DNA polimerase ya. Dan pada virus HIV regime reverse transcriptase ya. Jadi ada beberapa mekanisme kerja ya. Nah, virus yang resisten biasanya karena mutasi pada gen DNA polimerase ya. Nah, foscarnet farmakokinetiknya dia diberikan secara IV, dapat berpenetrasi dengan baik ke seluruh jaringan termasuk saluran saraf pusat ya, dan dia juga dieliminasi melalui ginjal. Indikasinya dia adalah untuk herpes simplex dan zoster dan juga untuk infeksi CMV ya. Nah,
Efek samping nefrotoksisitas 30% ya, di mana seringkali ada disertai dengan hipokalsemia, yaitu kalsium dalam tubuh ya, kalsium ini ya jadi rendah. Oke. Luka pada saluran urin dan kemaluan ya, genitourinaria. Dan efek SSP yaitu pening, halusinasi dan kejang-kejang. Oke. Now, obat yang terakhir ya yaitu trifluridin ya, suatu analog nukleosida pirimidin yang mengandung unsur fluorida. Makanya ada flu ya. Nah, setelah fosforilasi menjadi trifosfat, obat ini menghambat inkorporasi timidin trifosfat ke dalam DNA virus karena sama-sama fosfat ya, sehingga menghambat replikasi virus. Nah, indikasinya adalah keratokonjungtivitis karena HSV. HSV itu apa? Ya, HSV itu herpes simplex virus. Oke, pada mata. Karena bisa ada di mata nih ya. Nah, maka diobati ya dengan cairan obat ini ya. Nah, terlalu toksik untuk penggunaan sistemik. Ya, jadi hanya tersedia sebagai obat mata topikal. Oke lah kalau topikal. Ya, saya kira ini yang terakhir. Ada pertanyaan nggak ya? Apakah kalian ada pertanyaan? Saya baru masuk, Pak. Hah? Baru masuk. Ya, Pak, maaf, Pak. Tadi ini signalnya susah. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya kalau nggak ada pertanyaan, saya rekamannya saya inikan dulu, stop dulu.